Saya pikir itu Lia. Tadi kan yang pertama itu Dewi, yang kedua Lia gitu. Karena memang Lia tuh tetangga gitu. Pokoknya itu tetangga. Nah pas sampai itu saya nanya, Lia ngapain gitu. Saya nanya lagi tuh, Lia ngapain? Tanpa menjawab dia menguraikan tangannya, tapi menoleh gitu sembari kakinya tuh seperti ini gitu. Terus dia begini gitu kan, bajunya putih, tadi merah. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa bisa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel Horror Insight. Seperti biasa, saya Reka Anwar mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mensupport dengan subscribe, like-nya, komen, dan nge-share di video-video kami sebelumnya. Dukungan kawan-kawan membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan semoga kawan-kawan semua dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, dalam segmen Ngoser, Ngobrol Seram, saya kedatangan narasumber nih yang akan menceritakan pengalaman kisah seramnya kepada kawan-kawan Horror Insight. Oke, langsung aja kita kenalan. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah robbal alamin. Kak Lili ya? Iya. Kak Lili, kenalin dong nih. Dari mana nih Kak Lili? Dari Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, alhamdulillah. Jadi Kak Lili ini adalah teman saya waktu sekolah di SMK. Kebetulan kemarin ini kita sempat ketemu, terus ngobrol-ngobrol. Ternyata Kak Lili punya pengalaman kisah seram nih yang mau dibagiin ke Horror Insight. Oke, gak usah lama-lama lagi, cus, langsung kita mulai. Oke, itu pengalamannya waktu kapan tuh Kak Lili? Itu pengalaman pribadi di tahun 98, iya. Oke. Tepatnya waktu itu saya tuh pas dinas malam, pulang sendiri. Nah kejadiannya kan nggak dijemput tuh sama suami tuh, pulang sendiri. Pas jalan aku naik mikrolet, pas sampai depan gang rumah itu saya jalan sendiri. Jam berapa itu? Itu sekitar jam setengah 12. Setengah 12 malam, iya. Saat itu memang sepi, sekeliling jalannya itu sepi. Itu kondisi lagi hamil? Iya, saat itu saya lagi hamil 8 bulan, memasuki 9 bulan. Saat itu anak pertama? Ya, anak pertama. Ya, anak pertama. Nah, sesampainya selama perjalanan itu, sesampai di depan gang rumah, itu sontak saya diem, saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bergerak apa-apa. Saya noleh ke sesuatu yang saya pikir orang itu tuh lagi nunggu suaminya gitu ya. Saya pikir tetangga saya gitu. Dia duduk atau bagaimana? Duduk gitu. Di depan gang itu. Nah terus dia rambutnya segini, terus kurus, terus rambutnya segini, terus dia pakai baju merah. Nah, pakai baju merah tuh. Nah, kelihatan mukanya nggak? Ya sepintas sih saat itu setengah ya gitu ya. Kayaknya sih pucet gitu, tapi kayaknya pucet deh. Saya juga nggak begitu jelas ya, karena memang suasananya malam gitu. Nah, sempat nyapa? Saya nyapa di situ, saya nyapa. Saya pikir itu Dewi gitu loh. Saya pikir itu Dewi. Saya sampai ngomong, "Wi, ngapain?" gitu kan. Lagi nunggu siapa? Dengan saya bertanya itu, dia dengan duduk seperti ini, perlahan dia menyamping gitu tuh, dengan tuntukan seperti ini gitu kan. Maksudnya melengos gitu? Melengos gitu. Menghindari wajahnya. Sampai saya deketin kan. Cuman saya nggak jamah. Waktu itu saya nggak jamah tuh. Saya pikir, Wi, ini gerimis loh, ngapain, nungguin siapa gitu kan. Saya negor sempat itu tuh kayak itu. Sampai dia geser lagi badannya, sampai itu dia nggak mau ngeliatin wajahnya gitu. Jadi malingin wajahnya. Saya pikir ya sudah, ditanya diam aja, saya jalan lagi dong gitu. Seiring jalan saya kurang lebih ya
50 meter lah gitu. Dari saya ketemu itu, saya noleh lagi dong ke belakang, masih ada gitu. Pas saya noleh lagi, Noleh yang kedua? ya noleh yang kedua masih ada. Terus udah saya pikir ya udahlah, dia nggak mau bareng pulang gitu sama saya kan. Udah. Nah, kemudian saya masuk ke gang kedua. Nggak gitu sempat kan. noleh lagi? Enggak. Nah, di situ saya di gang kedua itu Enggak, itu kira-kira jam berapa? setengah 12 malam ya. Perjalanan yang kedua pas di titik dimana saya itu mandi di situ ramai-ramai, cuci piring di situ ramai-ramai ya kan. Saya berhenti di situ, kayak ada yang diem gitu. Oh, lokasi itu tempat Kalili apa? Kayak pemandian umum ya? Mandi umum gitu kan ya. Terus trep saya langsung nengok ke atas gitu kan. Saya pikir siapa lagi ini ya, dengan rambut terurai. Saya nengok, lah ini siapa lagi gitu. Nggak kepikir itu siapa gitu, tapi saya pikir itu Lia. Tadi kan yang pertama itu Dewi, yang kedua Lia gitu. Karena Maksudnya memang Lia tuh tetangga gitu? pokoknya itu tetangga. Nah pas sampai itu saya nanya, Lia ngapain gitu. Saya nanya lagi tuh, Lia ngapain? Tanpa menjawab, dia menguraikan tangannya, tapi menoleh gitu sembari kakinya tuh seperti ini gitu loh. Terus dia begini gitu kan, bajunya putih, tadi merah. Saya juga nggak ngerti gitu kenapa bisa itu, pikir siapa sih gitu kan. Udah, saya nggak panjang lebar, saya tanya, dia ngapain di situ gitu kan. Saya nengok tuh, saya ngadah ke atas, dia ngapain ya? Diem. Ya jangan kayak gitu dong, nakut-nakutin gue aja gitu. Gue nih pulang kerja loh gitu. Dia diem, nggak ngomong apa-apa. Masih ngingetin rambutnya tuh? Masih. Terus perlahan itu dia luruskan kakinya sampai dia nggak mau itu deh. Merinding saya nih kalau kayak gitu ya. Dan itu ya udahlah, saya nggak hirauin lagi lah. Tapi dia ngeliat ke bawah nggak? Enggak, dia tetap dengan posisi dia merambaikan rambutnya, nyisirkan rambutnya dengan tangannya gitu sambil memalingkan wajahnya. Terus akhirnya saya nggak itu dong, saya nggak. Jalannya Sepi. Memang itu gang itu pokoknya udah jam 10 malam itu sepi. Makanya saya berpikir bismillah lah saya bisa gitu, dengan kondisi saya hamil, pulang malam, tanpa berpikir ketemu yang macem-macem gitu kan. Udah, sampainya di depan rumah, saya balik ngucapin salam, masuk ke rumah, sekucur badan itu merinding. Ini ada apa ya gitu. Baru kepikiran. Merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merinding. Buka pintu, langsung saya ngibrit ke kamar mandi. Di situ saya basuh muka, terus ya perut saya gitu. Saya baca sholawat, ya Allah, sampai saya keluar kamar mandi, saya pikir itu siapa ya di depan. Saya pikir Dewi, terus yang itu di atas Lia kali ya. Sampai saya masuk ke kamar, saya duduk. Akhirnya nggak lama suami pulang. Dia lihat saya diem, dia tanya, "Dek, kamu kenapa? Kok pulang?" Enggak. Saya nggak mau cerita sampai keesokan harinya saya nggak cerita sama dia. Nah, besokannya saya samperin yang namanya Dewi. Saya tanya sama dia, "Wi, kamu kemarin semalam itu duduk nggak sih? Kamu pakai baju merah ya? Duduk di depan ya?" Dia bilang enggak. Karena posisinya hujan, Dewi nggak ke depan. Lalu jadi siapa tuh? Saya pikir udah, saya nggak mikir. Saya ke rumah Lia. Lia, maaf, kemarin yang duduk di atas itu siapa ya? Lia bukan sih? Kalili pulang kerja, ada Lia di atas. Sontak dia jawab, Lia nggak di atas, Kalili. Lia udah tidur dari jam 9 malam. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, terus ya Allah,
apa iya saya ketemu dengan dua makhluk yang benar-benar yang beda dalam waktu yang Ah. bersamaan ya. iya. Terus akhirnya saya besokannya masuk pagi, saya minta sama supervisor saya nggak akan masuk malam lagi. Itu trauma buat saya yang nggak bisa saya lupakan seumur hidup. Saya nggak akan mau lagi ketemu-temu yang begituan. Pengalaman ya. Ah, Ada lagi Kak Lili? untuk sini saya nggak mau lagi gitu. Cukup ini yang terakhir. Oke. Pertama dan terakhir saya nggak mau ketemu-temu yang begitu lagi. Oke, terima kasih sudah mau datang juga, sudah berbagi kisah seramnya kepada Horror Insight, dan akan kita ulas ya semuanya lagi ya pada sesi tanya jawab. Ini ada yang mau saya tanya nih Kak Lili nih. Itu kan kerjanya shift malam ya, Iya. kerja shift malam. Terus pada saat itu kebetulan kan nggak dijemput nih sama suami, hujan. Akhirnya kan mau nggak mau jalan. Memang dari tempat kerja Kak Lili sama rumah itu jaraknya lumayan. Lumayan Maksudnya bisa ditemu dengan jalan, bisa. bisa ketemu dengan jalan kaki. Hujan rintik-rintik, ketemu sosok di depan gang rumah lagi duduk. Nah, ternyata itu bukan Dewi ya, Bukan. dan sudah diklarifikasi ternyata iya bukan Dewi itu. Dewi, iya. Nah, terus memang di tempat yang kedua, di gang yang kedua yang ada tempat pemandian umum, memang itu biasanya di situ semua warga sekitar menggunakan tempat Iya, pemandian umum iya, itu, iya. ya kan, termasuk Kak Lili juga kadang-kadang di situ kan. Iya. Nah, kebetulan malam itu memang sepi ya. Sepi. Jadi udah jam 10 malam itu udah sepi, gitu. Ditambah lagi malam itu udah jam setengah 12 malam, hujan ya makin sepi dong. Iya. Ya kan? Nah, ternyata ketemu sosok kedua yang dikira Kak Lili itu adalah Lia. Lia ya. Ternyata setelah diklarifikasi keesokannya Bukan juga. bukan juga Lia ya. Oke, di sini pada saat itu kan Kak Lili lagi hamil, hamil besar ya hitungannya ya. hamil Itu tua. ada pengaruh nggak tuh sama kehamilan Kak Lili? Alhamdulillah enggak tuh. Alhamdulillah saya bersyukurnya di situ nggak ada apa-apa, nggak ada yang dibilang seperti apa pepatah orang tua tuh sawan bangke lah apa gitu. Alhamdulillah enggak. Enggak, ya alhamdulillah Sampai sehat-sehat ke, ya. Sampai ke persalinan juga nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Bersyukur banget walaupun diketemuin kayak begitu. Iya betul. Janin saya nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Oke, terus sampai keesokan harinya juga belum nggak cerita sama suami. Nggak lama itu, lama saya nggak cerita. Nah, selang 1 tahun tuh saya baru cerita tuh. Pas kejadian lagi dengan tetangga yang ketemu kayak gitu juga. Oke, kalau gitu nanti kita cerita lagi ya. Oke. Boleh ya? Oke, terima kasih banyak Kak Lili sudah berbagi kisah seramnya kepada Horror Insight. Kira-kira ada pesan-pesan nggak sih nih yang mau dibagiin ke kawan-kawan Horror Insight? Pesannya sih ya, berhati-hati aja gitu. Ya, seandainya ketemu yang begituan juga nggak usah panik sih gitu kan. Lebih ke hati-hati, lebih menjaga diri gitu kan. Banyak doa ya. Banyak yang doa, utama ya. terutama banyak doa. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah datang di Horror Insight. Dan buat kawan-kawan yang ingin kisah seramnya atau mempunyai pengalaman kisah seram yang ingin dibagikan di Horror Insight, bisa menghubungi email dan IG kami. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Saya Reka Anwar dan Kak Lili pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.